Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Kalian semua, Alhamdulillah baik, Bu. sebelum kita memulai kegiatan kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Ya. Bondi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya telah membimbing kita dalam doa. Sama-sama, Bu. Atas kehadiran kalian hadir untuk mengikuti konseling hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, karena kebetulan Ibu belum kenal baik semuanya, ada juga yang sepertinya baru pertama kali mengikuti kelas saya. Jadi Ibu ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu ingin tahu nama kalian, kelas, hobi, dan lain-lain yang ingin kalian yang dapat membuat saya lebih mengenal kalian. Oke. Dan Indah. Perkenalkan, nama saya Andi Arjulia Sari, biasa dipanggil Juli. Saya dari kelas 10-1. Hobi saya menari. Oke. Itu perkenalan dari Andi Arjulia Sari. Sekarang kita ke Perkenalkan, saya kelas baca dan menonton. Bondi. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Pondiani. Hobi saya olahraga. Tepatnya itu bermain badminton atau bulu tangkis. Terima kasih. Oke, baiklah. Kalian semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Ternyata hobinya bermacam-macam ya. Ada yang hobi menari, ada yang hobi membaca komik. Oke, jadi karena kita semua sudah saling mengenal, kita bisa memulai konselingnya. Apakah kalian semua sudah pernah mengikuti konseling sebelum ini? Sudah pernah, Bu. Saya juga, Bu, sudah pernah. Wih, saya sendiri yang belum pernah, Bu. Saya belum. Oke, tidak apa-apa, Bondi. Karena konseling sudah pernah mengikuti, karena Julia dan Indah sudah pernah mengikuti konseling, dan jadi bisakah Julia dan Indah menjelaskan kepada kita apa yang kalian yang sudah kalian ikuti sebelumnya?
Bisa, Bu. Jadi, konseling kelompok itu kita berdiskusi dalam kelompok untuk masalah yang kita alami. Bagus sekali, Julia ya. Lalu siapa saja yang berperan dalam konseling kelompok? Mungkin Indah bisa menjawab? Aku ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok ya. Betul itu. Dalam konseling kelompok memang ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Jadi pada intinya kelompok itu adalah kita memanfaatkan dinamika dalam kelompok untuk membantu individu menangani masalah yang sedang dihadapinya. Ada yang berperan sebagai pemimpin kelompok yang mengarahkan kelompok, dalam hal ini ibu sendiri, lalu kalian sebagai anggota kelompok. Yang kelompok kalian nanti akan saling mengungkapkan masalah yang kalian hadapi, lalu saling bertukar saran mengenai masalah yang kalian hadapi. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Dan juga dalam konseling kelompok nanti kita diharapkan untuk terbuka dalam mengutarakan masalah yang kita alami. Lalu tidak ada yang dipaksa untuk mengikuti kegiatan hari ini. Artinya, semuanya hadir atas kehendak sendiri. Lalu harus saling menghargai satu sama lain, dan segala sesuatu yang kita bahas di sini terkait dengan masalah pribadi masing-masing, itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain di luar. Apakah kalian sepakat untuk mengikuti hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Bu. Saya sepakat. Lalu supaya konseling kita berlangsung dengan efisien, kita akan berpedoman kepada waktu. Apakah kalian setuju jika kita menggunakan waktu selama 60 menit? Setuju, Ya, Bu. Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oke, baiklah. Kita akan menggunakan waktu 60 menit untuk berdiskusi bersama. Untuk itu, Ibu mengharapkan keaktifan kalian semua ya. Ada yang diam-diam saja nanti. Akan diri yang akan merasakan manfaatnya jika kalian mengikuti diskusi kita kali ini dengan aktif. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk mengikuti konseling kita akan jadi untuk membakar semangat kita untuk mengikuti konseling, kita akan melakukan sebuah permainan. Permainan ini disebut dengan lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Jadi kalian akan saya jangan melakukan apa yang saya lakukan. Bisa kita mulai? Atau masih Bisa, ada Bu. yang belum paham? Bisa, Bu. Oke. Kita mulai ya. Pegang hidung. Oke. Lakukan secara cepat ya. Baik, Bu. Sekarang tutup wajah. Oke, lalu pegang dagu. Angkat tangan. Turunkan tangan. Lalu
Pegang telinga. Tutup mulut. Baru tutup telinga. Oke, jadi ternyata kalian sudah paham ya dan sudah fokus. Bagus sekali. Saya lihat tadi hampir tidak ada yang salah. Oke, kan jadi karena saya lihat sudah bersemangat semuanya, sudah fokus, jadi mungkin bisa kita lanjutkan ya proses konselingnya. Bisa, Iya, Bu. Bu. Iya, bisa, Bu. Oke. Sekarang silahkan kalian ceritakan masalah yang kalian alami masing-masing. Kita bisa mulai dari Indah terlebih dahulu. Saya akhirnya lahan mengikuti banyak kegiatan. Saya mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Saya setiap minggu melakukan kegiatan. Saya juga terpilih menjadi perwakilan kelas yang wajib setiap rapat OSIS. Belum lagi saya masih harus saya rasa ingin keluar dari pramuka atau perwakilan kelas. Tetapi saya juga ingin mengikuti kegiatan-kegiatan itu, Bu. Baik, jadi Indah ada kegiatannya. Lalu bagaimana Iya, Bu. dengan lalu bagaimana dengan Julia? Kalau saya, Bu, saya sebenarnya tidak punya kegiatan yang banyak, tapi entah mengapa saya sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, Bu. Kadang saya lupa, kadang juga saya merasa malas untuk mengerjakannya. Kedisiplinan Indah. Lalu baiklah, sepertinya masalahnya Julia yaitu kedisiplinan waktu. Lalu bagaimana dengan Pondi? Kalau saya, Bu, saya sama seperti Andiar Julasari, tidak punya kegiatan yang banyak, tapi sering lupa ngumpul tugas karena mungkin kebanyakan main HP atau kebanyakan bersantai, Bu. Jadi kadang telat. Oh iya, baiklah. Jadi sudah menceritakan semua masalah alami. Sebenarnya yang kalian alami itu hampir sama, yaitu kesulitan dalam manajemen diri. Lebih spesifiknya yaitu mengatur waktu dan kegiatan. Lalu apa yang akan kalian harapkan setelah konseling ini berakhir? Saya tentu ingin menemukan solusi untuk mendisiplinkan diri, Bu. Yang lain? Kalau saya, Bu, saya ingin melakukan kegiatan-kegiatan saya dengan baik, Bu. Kalau saya Kalau pribadi, Pondi? Bu, saya ingin mengatur waktu serta kegiatan saya dengan baik, bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya dan kegiatan-kegiatan lainnya berjalan dengan baik. Baik, jadi dalam konseling kita ini kita akan berusaha untuk mencapai harapan yang sudah kalian sebutkan tadi. Maka dari itu kita harus membahas satu persatu permasalahan kalian. Menurut kalian masalah siapa yang perlu dibahas terlebih dahulu? Masalah Indah saja, Bu, karena sepertinya dia yang paling mengalami tekanan. Ya, bagaimana dengan yang lain?
Saya sepakat, Bu. Sepakat. Baik, lalu apakah Indah sendiri bersedia untuk dibahas masalahnya terlebih dahulu? Tentu saja, Bu. Saya juga senang. Baiklah kalau begitu. Indah, silahkan ceritakan secara spesifik cerita yang kamu alami kepada kami. Baik, Bu. Baik, Bu. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, akhir-akhir ini saya kewalahan mengerjakan tugas-tugas karena mengikuti banyak kegiatan. Saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang setiap akhir minggu melakukan kegiatan. Saya juga terpilih menjadi perwakilan kelas yang wajib mengikuti setiap rapat OSIS. Belum lagi saya masih harus membantu Ibu di warung. Saya rasa ingin keluar dari pramuka atau perwakilan kelas, tapi saya juga ingin mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Saya berharap dapat memiliki waktu untuk belajar dengan baik, tetapi masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, Bu. Jadi yang membuatmu tidak nyaman adalah karena di satu sisi ingin punya waktu belajar dan di sisi lain ingin mengikuti kegiatan yang kamu lakukan. Tetapi sepertinya sulit untuk kamu lakukan. Betul sekali, Bu. Baiklah, jika seandainya saya memberikan skala dari 0 sampai 10 kepada Indah, di mana 0 kamu merasa tidak nyaman dengan keadaan saat ini dan 10 kamu merasa nyaman dengan keadaan saat ini, maka kamu akan berada di skala yang keberapa? Saya rasa saya berada di 4, Bu. Oke. Apakah ini bermakna kamu tidak nyaman dengan keadaan saat ini? Tidak nyaman sekali, Bu. Saya khawatir nilai-nilai saya akan menurun nanti. Baiklah, lalu kira-kira apakah ada saat-saat tertentu di mana kamu bisa merasa nyaman dengan keadaanmu? Saya rasa seminggu lalu, Bu. Saat itu saya membuat jadwal dan membuat alarm untuk setiap pergantian kegiatan di HP. Sehingga saya memiliki waktu belajar dan melakukan kegiatan lainnya. Tetapi saya bertukar HP dengan kakak saya, Bu. Saya setelahnya jadi jadwal saya sudah tidak ada setelah itu. Nah, bagus itu. Sepertinya itu adalah cara yang tepat untuk kamu lakukan. Iya juga sih, Bu. Kenapa saya tidak ingat selama ini? Oh, baik. Kalau seandainya terjadi suatu keajaiban, bayangkan saja ada peri yang datang memberimu sebuah lampu ajaib, di mana lampu ajaib itu bisa mengabulkan satu keinginanmu, maka apa yang akan kamu minta? Tentu saja saya ingin semua kegiatan saya dengan teratur. Saya akan memiliki patokan untuk itu seperti jadwal kegiatan mungkin yang dapat mengatur saya. Wah, sepertinya kamu sudah menemukan solusi untuk masalahmu itu. Sekarang jika kita mengukur menggunakan skala lagi seperti tadi antara 0 sampai 10, sekarang kamu berada di skala yang keberapa? Saya rasa saya berada di skala 7, Bu. Wah, ternyata kamu mengalami peningkatan. Tinggal sekarang kamu melaksanakannya, yaitu membuat jadwal kegiatan dan mengikutinya. Baik, Bu. Iya, Bu, saya akan mencoba melaksanakannya. Oke, kalau masalahnya konsoli 1 sudah selesai. Bagaimana dengan Julia dan Pondi? Siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu masalahnya?
kami akan mengatasi masalah yang akan kami alami, Bu, dengan membuat jadwal kegiatan, maksudnya jadwal kegiatan yang akan kami patuhi, yang akan kami jalankan pada kegiatan kami, Bu. Setuju, Bu. Saya juga tertarik untuk membuat jadwal. Apakah menurut kalian solusinya tinggal kalian ikut membuat jadwal? Iya, Bu. Setuju, Bu. Betul. Baiklah, jika menurut kalian solusinya sudah tercapai dan solusinya sudah sesuai dengan masalah yang kalian hadapi. Lalu kira-kira di antara kalian siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Pondi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan dari saya, Bu, kita atau kami akan mengatasi masalah yang kami alami dengan membuat sebuah jadwal kegiatan atau seperti jadwal keseharian yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, dan juga jadwal tersebut akan kami patuhi agar kegiatan-kegiatan kami tidak saling mendahului atau tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Bagus sekali. Ibu mengharapkan kalian akan betul-betul melaksanakannya ya. Kapan kalian akan memulai rencana tadi? Kalau saya, Bu, saya akan mulai nanti malam membuat jadwal dan mengikutinya mulai besok. Baik, lalu bagaimana dengan yang lain? Saya seperti Andi Arjulia lagi, Bu. Nanti malam juga akan memulai. Saya juga, Bu. Sama seperti yang lain. Baik, Ibu rasa kita memerlukan jeda sebentar ya, selama 10 menit. Silahkan kalian beristirahat. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, berhubung waktu kita sudah hampir habis, saya berharap kalian akan melaksanakan hasil konseling kita tadi. Untuk itu saya harap nanti malam kalian akan membuat jadwal lalu mulai melaksanakannya besok. Juga kalian coba catat perubahan-perubahan dan apa yang kalian rasakan selama melaksanakannya. Pertanyaan sedikit, Bu. Jadi kalau misalnya, jadi maksudnya kita juga membuat buku catatan harian dalam pelaksanaannya, atau bagaimana, Bu? Semacam catatan harian. Tapi fokusnya adalah pada perubahan yang kalian rasakan dan kalian lakukan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Baik, lalu kapan kita bisa melakukan pertemuan kembali untuk membahas perubahan yang kalian lakukan? Bagaimana kalau minggu depan saja, Bu, supaya kita bisa mencoba melaksanakannya selama 1 minggu dulu. Bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Setuju. Baik, jadi minggu depannya. Selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Terima kasih untuk keaktifannya. Ibu harap pertemuan selanjutnya kalian akan semakin aktif. Baik, Bu. Baik, untuk menutup kegiatan kita, mari kita berdoa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baiklah, silahkan kalian melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ya, Bu. Terima kasih konselingnya hari Iya, ini. Bu. Terima kasih untuk Terima konselingnya kasih hari ini. atas konselingnya hari ini, Bu. Ya, sama-sama.